Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di Ampat Otomotif. Nah, Mitsubishi Expander facelift edisi terbaru tahun 2022 ini memang masih menjadi salah satu mobil yang paling diminati dan paling banyak dicari, khususnya untuk yang varian sport ini. Memang dari awal-awal Mitsubishi Expander, salah satu yang paling diburu atau paling disukai adalah Mitsubishi Expander yang kasta sport. Padahal kita tahu bahwa ada yang lebih mewah daripada yang sport, yaitu yang Ultimate. Tapi orang pada saat awal-awal muncul Mitsubishi Expander lebih suka ke Mitsubishi Expander Sport. Kenapa bisa? Akan kita jelaskan ya. Sebenarnya udah banyak yang tahu juga, tapi akan kita refresh dan ada informasi baru yang pasti kita sampaikan tentang mobil ini. So, buat kalian yang baru ketemu dengan channel kita, jangan lupa di pojokan sebelah kanan bawah ada tombol subscribe dan ada gambar jempol ke atas tuh. Jangan lupa ditekan. Kalau kalian suka videonya, kalau kalian nggak suka gambar jempol ke bawah juga nggak apa-apa lah. Kita ikhlas kok. Dan ya memang bebas untuk menentukan pilihan, dan bagikan video ini kemana-mana melalui media sosial kalian, serta tuliskan juga sesuatu di kolom komentar yang ada di bawah kalau ada yang ingin kalian tanyakan dan tambahkan. Nah, kenapa Mitsubishi Expander Sport ini menjadi salah satu yang paling diminati? Pertama kita bahas mengenai harga. Untuk mobil ini, harga di Makassar itu dipasarkan di angka yang ini yang otomatis di angka 307.100.000 ya. Di atas 300 juta by the way, dan memang mobil-mobil LMPV dulu awal-awalnya tuh nggak ada yang nembus angka 300 juta. Sekarang memang udah pada 300 juta. Bahkan Toyota Avanza tuh tembus di atas 300 juta juga, apalagi yang TSS itu menjadi salah satu alasan kenapa mobil ini menjadi salah satu yang diminati juga, karena dengan harga segitu kita dapat mobil dengan tampang yang lebih garang, yang lebih futuristik, dengan teknologi yang juga lebih oke punya, dan kenyamanan dan ground clearance yang juga oke punya. Nah, kalau kita lihat dari sisi depannya, memang ini yang menjadi keunggulan mobil ini. Lampunya udah pakai LED dengan 3 proyektor. Ini ada satu ya, kelihatan di bagian dalam. Oh, jelas nggak sih? Nah, terus di sini ada 2 dan dia ada kayak reflektor warna silver dan warna chrome-nya lagi tuh. Ini yang membuat mobil ini jadi kontur lampunya jadi lebih kelihatan enak, dengan housing yang warna chrome kayak gini. Di sini diputus lagi, terus di sini lagi tuh. Kayak kampak ya, atau kayak ya T-shape ya, kayak huruf T. Terus di bagian sini ada semacam reflektor lagi ya, tapi ini harusnya lampu ya, nggak tahu, lupa. Terus di bagian bawah sini ada fog lamp-nya pastinya, dan ada front end garnish yang dia warnanya ala-ala gunmetal gitu. Dan ini grillnya itu modelnya honeycomb yang lebih besar, sehingga pendinginan ke bagian dalam mesinnya itu lebih maksimal, sehingga mobil nggak gampang overheat. Ada logo Mitsubishi di bagian depan situ yang sangat commanding kelihatannya, sangat mengintimidasi, besar sekali. Nggak sangat besar juga, cuman ya besar. Grill depannya warnanya black glossy kayak gitu, dan itu yang membuat mobil ini jadi kelihatan megah juga pada bagian depannya, sekalipun ini adalah kasta termewah. Sayangnya memang setelah facelift kok Mitsubishi Expander yang sport ini itu pakai velg yang single tone ya. Tapi kalau kita lihat ya, sebenarnya gampang aja untuk mengakali. Materialnya sih kurang lebih sama seperti yang ada di Ultimate kayak gitu tuh. Materialnya kurang lebih sama ya, pasti aluminium alloy juga, salah, sama kayak yang ada di sini. Kalau mau lebih garang dibikin warna hitam full aja, tinggal di wrapping atau di pilox atau di cat atau di deco warna hitam, jadi kelihatan lebih garang lagi. Cuman ya memang mesti nambah effort. Kalau mau lebih oke lagi, ganti pakai velg aftermarket, dan itu banyak. Saya udah beberapa kali lihat Expander edisi terbaru kayak gini yang pakai velg aftermarket, dan itu kelihatan sangat cocok dan kelihatan keren juga bosku, keren punya. Nah, side skirtnya dia warnanya sama seperti yang ada di front end garnishnya, agak-agak warna gunmetal gitu. Terus untuk lampu seinnya disematkan di spion kayak gini, dan cover spionnya dia warna dengan body, nggak pakai yang warna chrome. Untuk garis jendelanya dia pakai warna chrome. Lalu kemudian untuk mobil ini production date-nya di bulan 1 ya. Handle pintunya nggak dibikin warna chrome tapi sewarna dengan body, tapi udah ada tombol lock unlock-nya juga, jadi ya udah lumayan modern lah ya. Bagian belakang sama sewarna dengan body, dan udah pakai kaca film ICU juga. Dan untuk belakangnya remnya udah remnya masih pakai tromol ya. Dan untuk motor buat electric parking brake-nya ada. Dan ini yang menjadi salah satu alasan mobil ini juga dibeli adalah, atau recommended adalah, karena pakai shock breaker yang ukurannya lebih besar, kurang lebih sama kayak yang ada di Pajero, sehingga lebih stabil, nggak limbung, dengan kenyamanan suspensi yang tetap nyaman. Jadi ya ini adalah versi nyamannya Pajero yang lebih murah lah intinya. Bagian bawah velgnya pakai Bridgestone, dan ini ring velgnya dia pakai yang ring 16. Kalau yang Ultimate pakai ring 17. Pantas
GC-nya atau ground clearance-nya Ultimate lebih tinggi daripada si yang Sport ini. Di atas dia udah pakai shark fin antena, lalu kemudian di bagian belakang kelihatan udah pakai defogger juga. Defogger belakang, kaca filmnya pakai ICU, lalu kemudian di sini model T-shape untuk lampu belakangnya, terus lampu mundurnya LED, lampu seinnya pakai bohlam biasa. Jelas di sini ada tulisan Sportnya karena ini varian Sport, dan di sini ada kamera mundurnya, jadi cukup aman buat parkir mundur. Dan di bagian bawahnya ada 2 sensor parkir lagi tambahan tuh. Jadi udah sangat cukup lah ya. Dan bahkan untuk yang kasta kedua ini, dia untuk bagasinya dia pakai yang tombol ya, bukan yang pakai tuas tuh untuk buka bagasinya. Sebenarnya sih sama aja. Andai kan pakai tombol berarti dia pakai power back door, itu kan jadi lebih megah lagi. Untuk konfigurasi penyimpanan barang sama untuk seluruh expander ya. Kita udah berapa kali nunjukin yang ini karena memang ini adalah salah satu yang menjadi alasan juga kenapa mobil ini paling diminati di kelasnya, karena tempat buat naruh barangnya banyak, fleksibel, gampang, dan luas untuk naruh barangnya. Bahkan bisa naruh barang sini, bisa naruh barang sini, bisa naruh handphone di samping situ bos. Nah ini naruh handphone di sini aman, naruh botol lagi di situ atau cup holder tuh. Nah, dan dia kalau takut handphonenya basah, di sini ada pembatas airnya kok. Biasanya kalau misalkan minuman dingin kan airnya turun ke bawah tuh biasanya, atau ditaruhin tisu gitu kan. Jadi itu ada pembatasnya. Terus di sini bisa buat naruh handphone lagi bos tuh. Sambil handphonenya dicas bisa ditaruh di situ, dan di situ ada slot power outlet juga buat charging handphone. Dan di sini ada buat nyelipin si seat beltnya ini kalau misalkan kita nggak pakai. Kalau misalkan nggak dipakai ya, tapi disarankan untuk pakai seat belt lah ya bos. Kalau misalkan berkendara itu lebih aman buat kalian berkendara dengan pakai seat belt. Cup holder yang model horizontal kayak gitu memanjang ke depan. Dan ya kayak gitulah untuk sisi belakangnya. Dan memang kalau dia di loading kayak gini, diturunkan joknya kayak gini, lebih luas tempat penyimpanan barangnya. Nah kalau kalian butuh untuk dinaikkan lagi joknya, tinggal tarik talinya di sini. Semuanya ada talinya ya, cuman tutup sama plastik, maka dia naik lagi rata kayak gini, atau diangkat dari depan juga bisa, tergantung kalian. Kalau butuh 6 orang kan, ini 7 seater 6 orang, satunya direbahkan untuk barang juga bisa. Sangat-sangat amat fleksibel. Tinggal kita tutup lagi dengan rapat. Dan sekarang kita lihat di baris kedua. Nah, salah satu alasan kenapa si Expander Sport ini adalah yang paling diminati di kelasnya pada saat itu adalah bukan pintunya lebar. Ya nggak nyampe 90% emang, tapi ini udah sangat lebar. Apalagi kalau kita lihat ya, ini panjang pintu antara depan dengan belakang tuh sama. Jadi akses kita untuk naik ke mobilnya memang sangat luas dan sangat mudah untuk kita naik ke mobilnya. Nah ini, dan di sini dia materialnya kulit ya, bahkan untuk jahitannya suara dengan kulit warna coklat kurang lebih kayak gitu. Dan ini empuk. Nah, yang berikutnya menjadi alasan kenapa mobil ini atau yang varian Sport itu paling diminati adalah karena interiornya warna hitam tuh. Kalau Ultimate kan interiornya warna beige. Orang banyak nggak suka karena katanya mudah kotor. Sebenarnya yang hitam pun mudah kotor, cuman kotornya terkamuflase sama warna dasar joknya. Nah, jadi kan gitu. Jadi bukan bersih-bersih amat. Kelihatan mungkin bersih pada saat kita duduk, celana kita pakai celana warna putih tetap kotor juga karena sebenarnya mungkin di sini ada kotoran, cuman terkamuflase. Nah, itu dia. Terus di bagian bawah sini ada tuas buat sliding, dan di bagian atas sini ada headrest 2 ya, karena di tengah tuh nggak ada headrestnya. Ada di situ, bisa diturunkan buat jadi armrest. Dan ini warna joknya warna hitam dengan motif diamond, dan ini one touch tumble. Nah, salah satu alasan selain bukan pintunya lebar adalah akses kita untuk masuk ke dalam, karena posisi dudukan joknya ini agak ke depan emang, dengan model jok yang bisa sliding, bisa maju mundur, sehingga akses kita untuk menuju jok yang paling belakang sini nih tinggal kita angkat. Dan kalau kita angkat dia nih, coba lihat tuh, dudukannya akan ikut turun tuh kalau sandarannya kita turunkan. Pada saat kita naikkan untuk difungsikan, dudukannya juga ikut naik, sehingga ya lumayan tinggi. Sekalipun memang kalau untuk orang dewasa sudut depan ini nggak benar-benar menyangga paha, cocoknya untuk anak kecil emang, tapi tetap oke kok untuk duduk di belakang. Nggak sangat sempit juga, nggak yang sangat sempit, tapi ya so far cukup lah ya. Nah ini akses untuk ke belakang tuh sangat mudah, bahkan di sini ada plate juga. Ini aman untuk diinjek-injek, nggak merusak bagian bodi mobilnya.
Dan ini tinggal kita turunkan lagi kalau misalkan kita butuhkan untuk duduk, dan tinggal dimajukan. Kalau nggak dimajukan, mentok ke belakang, lega juga kaki kita untuk duduk di jok tengah ini. Ada seat back pocket juga di bagian jok drivernya. Kita lihat sisi drivernya. Nah, di bagian driver sama untuk armrest dan untuk armrestnya ya, sandaran tangan dan dudukan tangan itu sama materialnya kulit warna coklat kayak gini. Dan ini kelihatan megah juga. Kalau dibuat warna hitam sih emang udah tepat ya pakai warna coklat ya, biar lebih kelihatan kontras antara warna dashboardnya. Kalau warna hitam kan jadi kelihatan nggak kontras sama warna dashboard. Nah, ini pengaturannya naik turun masih model yang putar juga ya, kekuatan jari-jari yang mesti dimaksimalkan. Bisa buat sliding juga, maju mundur. Dan ini yang transmisi otomatis, jaraknya ada 2 pedal, auto dan auto start dan stop engine-nya ada. Stop engine button, pengaturan spionnya, dan untuk pengaturan spion di sini tombol spionnya dia udah pakai yang auto. Dan memang salah satu kurangnya mobil ini adalah selain velg dia nggak ada cruise control. Kalau di Ultimate kan ada cruise control. Tapi untuk setirnya bisa naik turun maju mundur, dan di sini udah ada voice command, ngangkat tutup telepon, audio switch-nya juga ada. Nah, sebenarnya cruise control tergantung kita sih ya. Kalau memang kita butuh ya beli yang Ultimate, kalau nggak butuh beli yang Sport aja. Ya kalau orang gengsi, mesti yang lengkap ya, padahal nggak kepake ya. Tapi balik lagi ke orang ya. Karena ada yang mobil ada cruise controlnya tapi nggak begitu membutuhkan ya. Kadang-kadang nggak dipakai, kadang-kadang mungkin mesti dipelajarin lagi, jadi ya tergantung orangnya. Nah, terus ini sama lah ya, ini masih analog. Terus transmisinya CVT, automatic CVT, parking brake-nya elektrik dengan auto hold. Di sini ada cup holder 2, dan di sini bisa buat naik turun, termasuk buat naruh tisu di bagian belakang situ tuh. Jadi tisu tuh nggak berhamburan di bagian dashboard ya. Karena ditaruh di bawah situ kan, biasanya taruh di atas situ tuh. Kalau nanjakan jatuh, kalau banting kiri kanan dia kesana kemari, jadi susah. Bahkan ada yang nempelin tempat tisu di sini, ini merusak dashboard. Jadi smartnya ditaruh di sini. Jadi kalau misalkan butuh tisu, tinggal angkat, tarik, udah. Nah, gitu kan. Cup holder ada 2. Terus AC-nya udah digital dengan dial fisik kayak gini, jadi lebih mudah untuk dioperasikan sambil kita mengemudi, itu nggak mengganggu fokus mengemudi kita. Terus di bagian bawah ada power outlet, ada USB slot, cuman 1 ya. Kalau Ultimate kalau nggak salah 2, tapi dia model yang horizontal, nggak yang vertikal kayak gini. Tempat buat naruh barang cukup luas, nggak ada yang soft opening, bahkan yang Ultimate juga nggak. Taruh handphone di situ bisa. Dashboardnya material kulit warna coklat, dan di sini ala-ala karbon tapi yang warna silver nih. Dan ini nggak yang glossy, jadi physically konturnya kelihatan atau kerasa warna silver kayak gini. Dan sama kayak di housing kisi-kisi AC-nya warna silver. Head unitnya cukup besar, mantap. Jarak tempuhnya udah 15 km ya. Nah, ini ada lampu baca di atas, manual dimming, nggak ada vanity mirror, ada vanity mirrornya. Nah bosku, salah satu yang menjadi alasan juga kenapa mobil ini beli adalah layout dashboard yang kelihatan lebih megah, lebih mewah, dan lebih enak dilihatnya. Termasuk setirnya yang lebih modern bos. Nih setirnya, dan enak banget untuk digenggamnya, apalagi udah pakai salah electric power steering, jadi lebih ringan untuk setirnya. Dan memang expander itu sangat nyaman untuk dikemudikan, karena memang mobil ini kalau nggak salah dibangun atau dibuat untuk kenyamanan berkendara. Ini kan versi facelift ya, improvement dari versi sebelumnya. Salah satu yang diimprove adalah kenyamanan berkendara, dan beberapa kali saya udah pakai yang facelift kayak ini, yang Ultimate, yang manual udah pernah pakai juga. Dan memang mobil ini itu mobil yang nyaman dikendarai dengan bantingan setir yang memang nggak seempuk yang dulu, tapi lebih stabil, nggak limbung. Jadi nggak usah khawatir kalau selama ini yang pakai expander lama limbung, butuh expander yang nggak limbung. Ya expander facelift edisi terbaru inilah yang menjadi pilihan yang paling tepat. Nah, itu bosku yang bisa kita update kali ini. Semoga ini bermanfaat, dan buat kalian yang tertarik, jangan lupa hubungi kontak kita di deskripsi, dan jangan lupa tekan tombol subscribe, gambar jempol ke atas, serta bagikan video kita kemana-mana, dan tuliskan sesuatu di kolom komentar yang ada di bawah kalau ada yang ingin kalian tanyakan atau tambahkan. Well, makasih, mohon maaf kalau ada yang keliru dan salah, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.